Jalan-jalan Tuhan ajaib dan berbeda. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, dipersilakan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang paling indah dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah belajar mengenal jalannya Tuhan. Ya, belajar mengenal rancangannya Tuhan. Itu bukan satu hal yang mudah. Karena kalau kita mau belajar tentang rancangannya Tuhan, belajar mengenal Tuhan, maka yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita mau disatukan dengan Tuhan. Atau istilahnya kita mau kompak dengan Tuhan. Kita mau sehati dengan Tuhan. Nah, ini yang acap kali tidak disadari oleh orang percaya. Dia mau di dalam hidupnya ditolong, dipimpin, diberkati oleh Tuhan, tetapi hidupnya tidak mau dituntun oleh firman Tuhan. Ketika dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak mau hidup di dalam tuntunannya Tuhan, itu sama halnya kita menjauhkan diri dari rancangannya Tuhan. Itu sama halnya di dalam kehidupan kita menjauhkan diri dari tuntunannya Tuhan. Sehingga yang kita dapat itu bukan hasil daripada rancangannya Tuhan, tetapi yang kita dapat adalah hasil daripada rancangan kita sendiri. Dan kita harus sadar, yang dibuat oleh manusia, yang dirancang oleh manusia, itu segala sesuatu yang sifatnya terbatas, ya, popularitasnya, mungkin berkatnya, mungkin kehidupannya, itu terbatas ketika dibangun oleh kekuatan manusia. Tetapi beda ketika di dalam kehidupan kita, ketika kita meraih masa depan, kita berjalan bersama-sama di dalam pimpinannya Tuhan, maka berkatnya itu akan menjadi berkat, kalau boleh saya katakan, berkat yang terus-menerus dari satu generasi ke generasi, seperti halnya Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kepada bangsa Israel, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang itu dia menerima rancangan Tuhan berbeda-beda. Rancangan Tuhan untuk saya berbeda dengan Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal, kalau Bapak Ibu Saudara mau memperhatikan di dalam firman Tuhan, rancangan Tuhan itu selalu oleh Tuhan disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan kita masing-masing. Tetapi tujuannya sama, bahwa itu membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memperhatikan antara kehidupan saya dengan adik saya Henoh itu berbeda. Ini di mana ini Mas Henoh ini? Kok sudah, oh ada Mas Henoh atau sudah menghilang? Tadi ada di belakang. Ya, itu berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, dalam kehidupan adik saya Mas Henoh itu ulang kali dia harus sebenarnya itu bukan sebagai suatu kebanggaan kalau boleh saya bilang, tetapi itu sebagai sebuah peringatan. Mulai dia jatuh dari sepeda motor sampai akhirnya pernah satu kali itu pas hari Natal. Ya, saya ingat betul, pas hari Natal saya baru pulang dari Surabaya, ibu saya memberitahu saya, "Nak, adikmu kecelakaan. Mobilnya sekarang ada di sana, di terminal truk itu yang arah dekat Compreng itu. Mobilnya ada di sana." Jadi saya naik motor, diantar oleh, saya lupa yang antar saya ke sana, lalu kemudian mobil itu saya bawa sendiri ya. Jadi mobilnya itu L300 hijau itu bodinya miring Bapak Ibu Saudara ya. Jadi setiap kali ketemu ada pos polisi yang ada di Tegalbang itu, kenapa? Gak apa-apa Pak, selamat kabeh. Saya hanya seperti itu sampai akhirnya dibawa di bengkel. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing orang itu akan dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan keberadaannya, ya. Bagaimana di dalam kehidupan, setiap kehidupan kita yang harus kita sadari adalah kita mau dituntun, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Ketika dalam kehidupan kita mau dituntun dan dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan melewati selangkah demi selangkah. Ya, dalam hidup ini dari pertolongan dari bentuk yang kecil bertambah kepada yang lebih besar, kepada yang lebih besar dan kepada yang lebih besar. Saya pertama kali ya ketika saya kuliah, bagaimana saya boleh menikmati pemeliharaan itu nggak tahu ya, itu maksik itu entah janda entah masih gadis itu. Dulu ada di Gereja Sawan itu, beliau konon tantenya daripada almarhum Bapak Pendeta Awon Datu Gereja GPDI yang ada di Cianjur. Dia pertama kali kalau boleh saya katakan menjadi orang tua angkat saya, menjadi orang tua asuh saya, ya. Jadi ketika saya setelah mengalami pergumulan seperti yang pernah Bapak Ibu Saudara pernah saya saksikan, Mas Mito itu jemaat sekarang yang ada di GPPS Semanding itu operasi, ya. Ketika operasi ada ayah saya, semuanya dicukupi lalu kemudian operasi. Nah, setelah dioperasi itu ternyata masih ada follow up-nya, ya. Istrinya telepon, Mas Yun, ini Mas Mito ini baru dioperasi dan butuh ini dan waktu itu belum ada ATM. Jadi saya bilang, "Ya, Bu, tunggu." Jadi waktu itu saya saya berikan uang kuliah saya waktu itu, uang kuliah saya dan juga uang kos saya, ya. Jadi akhirnya beberapa waktu kemudian, kalau boleh saya katakan, saya harus betul-betul menjaga karena saya berada di luar, di tempat kos yang ada di luar. Jadi menjaga berkat itu sedemikian rupa supaya tetap bisa bertahan. Nah, itu ketika setelah mengalami hal-hal yang demikian, Tuhan akhirnya perkenalkan saya kepada Maksik. Jadi puji Tuhan. Jadi kurang lebih sekitar 2 semester atau 3 semester saya sebagian dibantu oleh ayah saya. Jujur Bapak Ibu Saudara, ayah saya untuk membentuk saya sebagai seorang hamba Tuhan itu super kalau boleh saya katakan. Jadi uang yang diberikan itu sangat-sangat diperhitungkan sekali oleh ayah saya. Jadi tidak semuanya dicukupi oleh ayah saya dengan maksud ya mungkin setelah selesai saya baru sadar bahwa ayah saya sedang melatih saya untuk tidak bergantung kepada orang tua tetapi bergantung kepada Tuhan. Dan itu sangat-sangat saya nikmati sekali. Sampai pernah ibu saya itu bilang, "Mas, kok gak sakno mbek Yunias toh? Kok gak ditambahi sangune? Ndak jeng, lihat aja nanti." Jadi memang saya secara pribadi dididik oleh ayah saya sedemikian rupa untuk saya tidak hanya secara akal belajar di sekolah teologi, tetapi juga iman dibentuk. Dan itu sungguh-sungguh boleh saya nikmati hari-hari ini begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara lihat tidak semuanya masuk ke tanah perjanjian. Sama-sama keluar dari Mesir, sama-sama bebas dari perbudakan, tetapi tidak semuanya sampai kepada yang namanya tanah perjanjian atau masa depan yang penuh pengharapan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada satu ayat mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang percaya tetapi tidak semuanya sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan membentuk, memproses dalam kehidupan seseorang, itu antara orang yang satu dengan orang yang lain itu sebenarnya bobotnya sama. Ya, hanya bentuknya yang berbeda-beda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi orang yang dibentuk. Nah, ketika saudara lihat di dalam kehidupan daripada bangsa Israel, karena mereka berangkat dari kondisi yang sama sebagai budak, kurang lebih 300
50 tahun mereka berada di Mesir, mungkin ya sekitar 300 atau 300 kurang begitu, mereka mengalami satu penyiksaan yang luar biasa di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel di perjalanan itu dibentuk, jadi bangsa Israel itu dibentuk, diproses di padang gurun, ya. Maksud Tuhan adalah supaya mereka ketika di padang gurun itu belajar percaya kepada Tuhan, belajar untuk mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika mereka menjadi sebuah bangsa, mereka menjadi sebuah bangsa yang senantiasa menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup mereka. Tetapi kalau kita mau memperhatikan Bapak Ibu Saudara, dari sekian juta orang, hanya 2 orang yang di dalam kehidupannya benar-benar mau belajar, mau mengenal, mau percaya kepada Tuhan, yaitu kehidupan Kaleb dan Yusak. Kita ingat bagaimana Tuhan bawa di dalam itu, ada dalam rancangannya Tuhan loh ya. Ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, itu ada di dalam skenarionya Tuhan. Dan Tuhan tahu ketika mereka di depan Laut Teberau, mereka akan dikejar oleh orang-orang Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita boleh melihat bagaimana dalam situasi yang sulit, situasi yang genting, situasi yang tidak mungkin bisa keluar dari sana, seperti halnya yang dialami oleh Kaleb dan Yusak ketika dia hendak dimasukkan di dalam dapur api. Bahkan panasnya firman Tuhan katakan 7 kali lipat lebih panas. Kaleb dan Yusak hanya katakan, Sadrak, Mesak, Abednego hanya mengatakan, seandainya Tuhan tidak menolong aku mau tetap beriman kepadanya. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa, sebuah penyerahan diri yang luar biasa untuk ada di dalam proses pembentukannya daripada Tuhan. Nah, singkat cerita, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur api, raja melihat mereka ternyata menari-nari. Yang dimasukkan 3, tetapi yang dilihat raja ada 4. Lalu kemudian raja berteriak, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah kamu masih hidup? Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, ya raja, kami masih hidup. Keluarlah dari sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego masih hidup? Mereka percaya. Orang yang percaya dalam situasi dan kondisi yang sepertinya sukar dan sulit tetap tenang. Dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ada banyak kali orang percaya ketika dia mengalami himpitan dalam persoalan masalah, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam keluarga, dia tidak mau bertahan. Padahal sebenarnya kalau boleh saya katakan, hanya tinggal sekejap, hanya tinggal sesaat, di depan itu sudah ada yang namanya jalan keluar, di depan itu sudah ada namanya pertolongan, ya. Jadi percayanya itu harus kalau kait gitu harus dicantolkan lebih dahulu, baru dia akan atau ikan begitu, kail itu harus masuk ke mulutnya ikan dulu, baru dapat ikan. Nah, tetapi acap kali dalam kehidupan orang percaya, dia tidak mau tahan dalam prosesnya Tuhan, ya. Dia tidak mau tahan di dalam rencananya Tuhan. Dia mau semuanya menurut kehendaknya, menurut kemauannya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, jangan ada rencana kita, jangan ada keinginan kita, jangan ada kehendak kita. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan. Mengapa kita gagal? Karena kita ikut-ikut di dalam proses rencananya Tuhan. Kita ikut-ikut di dalam prosesnya Tuhan untuk membawa kita ke masa depan yang penuh pengharapan. Wis Tuhan, gak kuat aku Tuhan. Wis Tuhan, sakmene ae Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika sikap kita, ketika kita menghadapi proses itu, percaya, beriman, dan berserah penuh kepada Tuhan, saudara tidak akan merasa berat.
Kuk yang kupasang itu ringan. Ya, pikulah kuk. Belajarlah kepadaku karena kuk yang kupasang itu ringan. Nah, ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi semua proses itu dan dalam perjalanan proses itu bersama-sama dengan Tuhan, semuanya itu akan menjadi ringan. Semuanya itu akan menjadi mudah. Semuanya itu akan bisa kita atasi ketika kita menghadapinya dengan sukacita, dengan ucapan syukur dan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bangsa Israel ketika mereka menghadapi Laut Teberau dan mereka dikejar, yang terjadi bukannya mereka berserah kepada Tuhan, tetapi yang terjadi mereka panik. Mereka panik, mereka takut, mereka tawar hati. Ya. Dengan kata lain, tidak hanya panik, tidak hanya takut, tetapi mereka mulai meninggalkan imannya kepada Tuhan. Padahal iman kepada Tuhan itu yang akan membawa bangsa Israel terus berjalan di dalam pimpinan kuasanya Tuhan. Nah, kita boleh belajar melihat bagaimana sebenarnya ketika proses itu terjadi, bangsa Israel harus menghadapi tentara Mesir, harus menghadapi Laut Teberau. Tuhan sudah menyiapkan jalan. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara mengerti. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Tuhan sudah siapkan pertolongan dalam kehidupan kita. Hanya tinggal menunggu waktunya. Pertolongan dan keajaibannya Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Satu ayat firman Tuhan mengatakan, jika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, adakah iman di hatimu? Dengan kata lain, dengan pengertian yang lebih luas, boleh saya katakan, jika Yesus membawa jawaban, jika Yesus membawa pertolongan, jika Yesus membawa mujizat, adakah iman di dalam hati kita? Ya, karena iman itu yang akan membuat mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mujizat Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak punya iman. Kalau kita tawar hati, mujizat Tuhan itu tidak akan terjadi. Nah, bangsa Israel ketika mereka menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, bukannya mereka berteriak meminta tolong pada Tuhan, padahal di sana ada tiang awan dan tiang api. Kalau boleh saya katakan, sekarang kita mempunyai firman Allah, back to the Bible. Kadang ini bukan pengajaran ya, tapi pengalaman. Ada banyak kesaksian dalam kehidupan daripada orang-orang percaya ketika dia mengalami pergumulan, tiba-tiba maaf, ini bukan pengajaran, ini pengalaman ya sekali lagi. Jadi tidak semuanya harus seperti itu. Lalu kemudian dia berdoa, lalu tiba-tiba dia membuka Alkitabnya dan matanya tertuju kepada satu ayat. Kalau boleh saya katakan, ayat itu pas mengenai hatinya, pas menjadi jawaban di dalam hidupnya. Kadang Tuhan bisa berbicara seperti itu. Ataupun kadang Tuhan bisa membawa kita, mungkin ada sebuah kata-kata firman di rumah yang tidak pernah kita perhatikan. Tiba-tiba Tuhan bawa kita melihat ayat itu, dan tiba-tiba Roh Kudus memberikan penerangan arti daripada ayat itu, dan itu menjadi jawaban dalam hidup kita. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ketika mereka menghadapi masalah dan persoalan dalam perjalanannya, mereka tidak memandang ke atas. Mereka tidak mengingat kebaikannya Tuhan. Mereka tidak mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat ketika melepaskan mereka dari Mesir. Tetapi yang mereka katakan, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang bersikap cengeng, ya, yang bersifat kanak-kanak. Tetapi kita harus menjadi orang percaya yang betul-betul mempunyai sikap dewasa dalam menghadapi situasi dan kondisi. Ketika sesuatu terjadi, kita mau katakan, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong, dan besok pun Tuhan juga pasti tolong. Ini sebuah sikap yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Jadi intinya adalah ketika kita dalam hidup ini
ada di dalam rancangannya Tuhan. Yakinlah, rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Dan mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami persoalan. Jangan tawar hati, jangan menjadi kecut, apalagi meninggalkan iman kepada Tuhan. Jangan sampai. Terus pegang janji firman Tuhan. Ketika janji firman Tuhan itu kita percayai, itu seperti arang ya, yang sudah diberi api lalu kemudian kita kipas. Tetapi ketika kita tidak mengipas arang itu tidak akan mengeluarkan api. Dan dia akan padam kalau tidak dikipas lama-lama, menjadi tidak berguna lagi. Nah, itu yang harus kita jaga dalam hidup ini, supaya api Roh Kudus, api iman itu terus menyala dalam hidup ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, situasi dan kondisi yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Kemarin Tuhan baik, hari ini Tuhan baik, dan selama-lamanya Tuhan itu baik. Kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok Tuhan tolong. Kemarin Tuhan sertai, hari ini sertai, besok Tuhan sertai. Itu yang terus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Tanpa saudara sadari, saudara mampu melewati setiap persoalan, mampu melewati setiap masalah. Iman saudara semakin kuat dan saudara melihat masa depan yang penuh pengharapan itu sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita untuk kita nikmati dan kita masuk di sana. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan